Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asrafil anbiya'i wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya guludugan ki sampai karena ya. Hah? Ditempel. Tes. Bismillah, ada ya? Surat Al-Muzammil ya. Terakhir, bagian terakhir. Kalau kita perhatikan ini urutan dari turunnya surat Al-Alaq, Iqra, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir. Itu urusannya menjadi sempurna. Kita diperintahkan untuk Iqra, membaca tentang segala sesuatu. Ini berarti awal dari kesadaran. Membaca diri kita, membaca alam semesta, membaca tentang Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi perintah tentang segala sesuatu dimulai dengan perintah kita membaca, mengobservasi tentang diri kita, lalu tentang semesta ini, lalu tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tentang diri kita, karena dengan kita mengenal diri kita dengan baik, kekurangan kita, kebodohan kita, ya, aib-aib kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbahu. Itu yang pertama, kita membaca, memperhatikan diri kita terlebih dahulu. Merenung, mungkin bahasa sekarangnya kontemplasi, tahanus, tafakur, sampai kita menemukan hakikat diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Karena kita diciptakan untuk ibadah, makanya dulu perintah sholat itu 50 kali. Per setengah jam itu kita sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ke dunia untuk beribadah. Maka pantas saja ketika awal turun perintah sholat yang wajib, yang fardu, kita diperintahkannya 50 kali. Supaya waktu kita semuanya ibadah. Akan tetapi karena Allah menginginkan adanya keringanan dan rukhsah buat manusia, terutama kita yang di akhir zaman, akhirnya Allah menjadikan 50 kali itu 5 kali. Tanpa merubah ketentuan takdirnya. Jadi sholat itu masih 50 kali, sering saya ulang-ulang. Baik kewajibannya, dosa meninggalkannya, atau pahalanya dan keutamaannya. Hanya saja pelaksanaannya diperingan menjadi 5 kali. Itu yang harus dipahami dengan baik, bahwa Allah tidak merubah takdirnya, akan tetapi cara melaksanakannya dirubah menjadi lebih ringan, yaitu 5 kali.
Berikutnya adalah setelah kita diperintahkan mengaji diri kita, kita disuruh untuk mengaji alam semesta. Khalaqal insana min alaq. Perhatikan tentang alam semesta ini. Apa hubungannya dan bagaimana cara kita melihat alam semesta? Mereka adalah sama-sama hamba Allah yang sama-sama diperintahkan untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Jadi seluruh alam semesta, apapun bentuk dan jenisnya, mereka adalah partner-partner kita dalam rangka beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang benar-benar totalitas 100% tunduk kepada Allah karena tidak memiliki nafsu, tidak memiliki kecenderungan. Ada iblis, setan yang 100% melanggar, bahkan tidak cukup melanggar, membangkang. Mereka juga menarik makhluk Allah yang lain untuk sama-sama ingkar, terjun ke neraka jahanam. Walaqad dara'na jahannama minal insi wal jin. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Bagi jin dan manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka adalah orang atau jin yang punya hati tapi tidak bisa faqih, tidak bisa memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi buta kepada kebenaran. Walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebaikan. Itu janji Allah. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dengan manusia dan jin. Siapa mereka? Yaitu orang yang punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Punya telinga tapi digunakan bukan untuk kebaikan, dan punya mata digunakan juga bukan untuk kebaikan tetapi untuk maksiat dan keburukan. Tidak digunakan untuk mentadaburi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu Allah pun berjanji akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa? Karena matanya dulu diberi nganggur, tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah, tidak dipakai untuk talabul ilmi. Allah mengancam orang yang tidak mau belajar agama dengan kebutaan di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lim hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Bahwa ada orang-orang yang berpaling dari ajaran kami. Kata para ulama, di antara fenomena berpaling itu adalah tidak mempelajari ilmu agama. Maka orang seperti itu akan diberikan kehidupan yang dongka, yang sempit, yang tidak luas hati, tidak jembar, sempit aja. Walaupun mungkin dia banyak harta tapi sempit hatinya. Walaupun dia sehat tapi sempit hatinya. Itu bagi orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Kami jadikan hati mereka itu sempit, kehidupan yang sempit. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan butakan mereka nanti di hari kiamat. Dan mereka protes, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Lalu Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna, karena dulu waktu datang ayat kami kepada kamu, artinya agama datang kepada kamu, fanasitaha, kamu mengabaikannya, tidak memperdulikannya, tidak menuntutnya, tidak talab ilmu agama, sehingga bodoh agama. Dan kalau orang bodoh agama, dia tidak tahu hak Tuhannya, dia tidak tahu hak nabinya, dia tidak tahu hak agamanya. Gimana mau paham hak Tuhannya, agama dan nabinya? Dia sendiri tidak paham dengan dirinya. Makanya Allah bangkitkan dalam keadaan buta, karena dulu matanya pun tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Jadi hukuman bagi orang yang tidak menggunakan mata untuk memperhatikan ayat Allah, belajar ayat Allah, mata itu karena nganggur, di akhirat mata itu akan dibutakan.
Kabayang Pak lolong di akhirat sahanu numtun. Lolong di akhirat siapa yang mau memberitahu? Dihajar, disiksa, dibakar, digodok dengan api tembaga yang menyala-nyala, yang merah, yang panas. Lebih panas 70 kali dari panas dunia. Mata kita lolong. Wal-iyazubillah. Maka gunakanlah mata ini untuk belajar ilmu agama Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersirat berupa Al-Quran, berupa hadis Rasulullah, ilmu agama, atau ayat Allah yang tersirat alam semesta, yang tersurat berupa Quran dan hadis, atau yang tersirat berupa alam semesta. Lalu yang ketiga, kita disuruh untuk iqra kepada Tuhan kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh untuk membaca tentang Tuhan kita yang Maha Pencipta, disuruh baca tentang penciptaannya, makhluknya, disuruh baca tentang diri kita. Setelah kita selesai membaca diri kita, alam semesta dan Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, maka kita digembleng kembali untuk menjadi lebih sempurna dengan surat Al-Muzammil, di mana di situ ada sekurang-kurangnya ada 5 perintah Allah menggembleng diri kita lebih kuat lagi, lebih tahan lagi. Yang pertama adalah disuruh untuk tahajud, qumil laila illa qalila, supaya lebih kuat diri kita. Nisfahu aw inqus minhu qalila uzid ali waratil Qur'an tartila, disuruh baca Quran sebaik-baiknya, setartil-tartilnya. Lalu disuruh untuk berzikir. Yang ketiga, wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Tidak cukup hanya berzikir, ditambah lagi. Apa setelah itu? Kita harus menghijrah lingkungan kita. Wahjurhum hajran jamila, tetapi dengan hijrah yang baik. Mulai menyeleksi pertemanan kita, mulai menghijrah masyarakat, tapi hijrah yang baik, hijrah yang tidak menimbulkan masalah. Makanya Al-Quran ikat hijrahnya dengan jamila. Wahjurhum hajran jamila. Hijrahlah, tinggalkanlah masyarakat dengan hijrah yang baik. Yaitu apa? Untuk kembali kepada mereka setelah kita ditempa oleh hijrah dan memperbaiki masyarakat. Wahjurhum hajran jamila. Kata para ulama, hijrah itu ada 2. Ada hijrah bin nafsi, ada hijrah bil badani. Ada hijrah bil ruh, ada hijrah bil jasad. Hijrah bil ruh itu kita ada di masyarakat, tetapi hati kita ada di langit. Itu jiwa kita hijrah. Berbaur dengan masyarakat, tetapi hati kita sama sekali tidak tercampur dan tidak terwarnai oleh masyarakat. Itu namanya hijrah dengan jiwa. Hijratul ruh, hijratul nafs. Itu. Ada di lingkungan yang buruk, tetapi kita dapat bertahan. Hati kita tidak di lingkungan itu. Kalaupun kita ada di situ, semata-mata karena kita ingin memperbaiki lingkungan itu. Ruhnya hijrah, jiwanya hijrah, meskipun badannya ada di situ. Yang kedua, hijratul badan, hijrah dengan badannya. Pergi ke tempat yang lebih aman dia beragama, lebih nyaman dia beragama, lebih khusyuk dia beragama. Itu hijratul badan. Dan yang paling afdal dari semua itu adalah hijratul nafs, hijrah jiwa. Kita menghijrah, tapi hati kita ingin memperbaiki masyarakat. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik orang adalah orang yang tetap berbaur dengan masyarakat dan mereka bersabar dengan keburukan masyarakat. Dia tidak meninggalkan masyarakat tersebut, namun dia memperbaiki. Itu namanya menghijrah dengan jiwa, hajran jamila. Kalau hijratul badan semua orang bisa melakukan. Tepaduli ting. Pokoknya tinggalkan masyarakat, tinggalkan keramaian, menepi, menjauh, sehingga dia soleh sendirian.
Meskipun itu baik, tetapi kata Rasulullah yang paling afdal adalah orang yang tetap berbaur dengan masyarakat namun hatinya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap memperbaiki masyarakat tersebut. Itu perintah Allah dalam surat Al-Muzammil, suruh untuk menguatkan diri dengan tahajud, dengan zikir, dengan tilawah, dengan hijrah. Setelah itu mantap, satu lagi tasbih, ya. Sabhan tawila itu, wadkurisma rabbika wa tabattil tabdila dan seterusnya. Kemudian ada perintah untuk bertasbih secara khusus, ya. Bertasbih. Kalau membesarkan Allah nanti ada di Al-Mudassir. Setelah kita beres dengan Al-Muzammil, kita diperintahkan oleh Allah tahap berikutnya, yaitu Al-Mudassir. Dalam Al-Mudassir ada perintah-perintah Allah yang lebih atas dari perintah yang di surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andir, bangun dan beri peringatan masyarakat manusia. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Di dunia ini banyak yang kita agungkan, banyak yang kita besarkan. Tetapi dari semua yang kita besarkan, agungkanlah Tuhanmu. Dia yang maha besar dari segala yang besar. Keluarga kita besar, tapi Allah maha besar. Negara kita besar, tapi Allah maha besar. Masyarakat itu besar, tapi Allah maha besar. Harta kekayaan juga besar, tapi Allah maha besar. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Dan itu ada hikmah lugawiyah. Kenapa Tuhannya dulu, maf'ul bihinya dulu, baru fi'il amr? Itu ada hikmah. Ketika maf'ul bihi diletakkan di awal, itu maknanya lebih dahsyat daripada ketika ditempatkan di akhir. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maf'ul bihinya di awal. Iyyaka itu dhamir, maf'ul fi mahalli nasbin. Na'budu fi'ilnya di belakang. Itu kata para ulama, kenapa Al-Fatihah menyuruh kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena ada perbedaan antara ketika meletakkan maf'ul bih di awal dengan di akhir. Dan sebuah dhamir jika diletakkan di awal kata kerja, di awal sebuah kalimat, dia mesti menggunakan bantuan dengan iyyaka, menegaskan dan memberi penegasan tentang dhamir tersebut. Jadi iyyaka na'budu artinya akhirnya hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan Allah tidak menghendakinya na'buduka wa nasta'inuka. Kalau fi'il biasa begitu, na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi Allah menghendaki dhamirnya di awal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun pakai iyyaka. Dhamir di awal harus pakai iyyaka. Tidak bisa kana buduka kana sta'inuka, enggak bisa. Atau anta na'budu atau anta nasta'in, tidak bisa. Tetapi di dalam bahasa Arab digunakan iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan hanya kepada Engkau satu-satunya kami memohon pertolongan. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, tanggalkan seluruh apapun yang tidak suci bagimu. Tinggalkan apa yang kau kenakan yang tidak halal, yang tidak suci. Tanggalkan sesuatu yang kau makan yang tidak halal, yang tidak bersih. Tanggalkan apapun harta benda, kepemilikan, bahkan pakaian, tanggalkan kalau itu tidak suci. Wathiyabaka fatahhir, sucikan makanmu, sucikan pakaianmu, maksudnya suci secara hukum maknawi, ya. Sucikan segala apapun yang ada pada dirimu. Diwakili dengan wathiyabaka fatahhir, apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau kenakan, apa yang kau minum, bersihkan dulu. Warujza fahjur, dan dari kemusyrikan berhijrahlah. Maksudnya apa? Tinggalkan kemusyrikan.
tinggalkan hal-hal yang berbau musyrik, tinggalkan. Kalau yang musyrik insya Allah kita tinggalkan. Tapi yang berbau kemusyrikan, embel-embelnya itu mungkin di antara hal tersebut belum sepenuhnya kita tinggalkan. Itu kan sucikan pikiranmu kan. Sucikan pikiranmu termasuk di situ. Termasuk. Warujza fahjur. Apapun yang buruk, apapun yang tidak baik, berupa kemusyrikan, berupa kezaliman, berupa kekotoran-kekotoran baik dalam iman, tauhid ataupun dalam perbuatan. Wahjur, hijrahlah, tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan jangan kau memberi dengan berharap agar dapat lebih banyak. Ini sifat manusia ini. Wala tamnun, jangan kau memberi tastaksir, berharap dapat lebih banyak. Aya kondangan 100.000 ngaharapkeun mudah-mudahan ke si bapak eta kondangan ke acara urang 120.000. Ngamplopan 50.000 kondangan mudah-mudahan ke urang nikah mah masih ada 200. Wala tamnun tastaksir. Jangan kau memberi dengan berharap dapat lebih. Artinya Allah perintahkan Rasulnya untuk ikhlas dalam segala hal. Kalaupun Allah menjanjikan orang yang sedekah akan dilipat gandakan 700 kali lipat, itu otomatis, tidak usah diharapkan dari manusia. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita sedekah 1 biji padi atau gandum, itu padi akan tumbuh menjadi 7 tangkai, ibaratnya 7 bulir. Dari masing-masing tangkai atau bulir ini berisi 100 biji. Dalam Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan tentang ayat-ayat sedekah, ayat-ayat berderma, Allah firmankan demikian. Dari 1 biji padi atau gandum dia menghasilkan 7 bulir, dari 1 bulir berisi 100 dari 7 tangkai menghasilkan 700 bulir atau butir padi dan gandum. Sehingga kesimpulannya satu sedekah Allah lipat gandakan, Allah balas dengan 700 kali lipat. Al-Baqarah tentang ayat-ayat sedekah. Tetapi jangan harapkan itu dari manusia. Ketika kita memberi, mudah-mudahan dia ngasih lebih banyak kepada saya. Wala tamnun tastaksir. Jangan kau memberi dengan berharap dapat lebih banyak. Tetapi itu memang fitrah manusia sih. Agak susah. Nya sesuganan we sok masihan. Kayak budak urang teh diajak gawe kumanehna. Di lembur mah kitu. Di lembur kalau ada orang rantau, perantau datang ke kampung, itu setiap mau ke kota lagi segala dibekalan tuh. Sambil berpesan, yang kayak pami aya gawe mah di kota, ajaknya gitu. Tidak apa-apa, yang penting kita tidak berharap. Wala tamnun tastaksir. Jangan kau memberi dengan harapan dalam diri kita mendapatkan yang lebih banyak dari yang kita berikan. Wala tamnun tastaksir. Wali rabbika fasbir. Dan kuatkanlah kesabaran demi Tuhanmu, atas nama Tuhanmu. Artinya sabarnya itu karena Allah, bukan sabar karena yang lain. Ada orang sabar bukan karena Allah, tapi karena ketidakberdayaan. Ada sabar orang mah. Bukan sabar karena Allah, tapi memang tidak berdaya. Gitu. Tidak mampu dan dia katakan sabar. Padahal sabar itu inda sadmatil ula. Rasulullah pernah mengunjungi seseorang yang meninggal, salah satu anggota keluarganya. Ketika Rasul datang, Rasul berdoa takziah. Nah ini takziah juga ada doanya Pak, bukan sekedar datang, hanya datang saja. Doa takziah itu ada doanya. Doanya begini, ahsanallahu aza'aka wa a'zama ajraka wa ghafara limayyitika. Itu doa takziah. Bukan hanya sekedar datang kemudian tidak membaca apa-apa, dari yuk ngobrol kemana-mana, ngalir dulu. Padahal tujuan takziah adalah menguatkan. Nah menguatkannya itu dengan doa tadi, ahsanallahu aza'ak wa a'zama ajrak wa ghafara limayyitik. Itu doa takziah. Dikuatkan
dengan doa tersebut. Al-Mudassir, ya. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk. Nah, tadi kisah tadi, ketika Rasul membacakan doa taziah tersebut, wanita itu mengatakan begini, Anda tahu apa tentang kesedihan saya sampai nyuruh-nyuruh bersabar, gitu. Ya, Rasul pergi. Ada sahabat ngasih tahu, Bu, tahu nggak tadi yang datang ke sini? Itu Rasulullah. Wah, langsung si ibu ngegurubug, langsung menghampiri Rasulullah SAW. Mohon maaf, saya sadulah. Maaf Tuhan, maaf ya Rasulullah, maaf. Saya tidak tahu Anda Rasulullah. Tidak kenal maksudnya dia mungkin selama ini mendengar tentang Rasulullah tapi tidak kenal secara langsung. Tidak pernah melihat beliau secara langsung sehingga tidak tahu. Ketika tahu itu Rasulullah, dia hampiri, dia kejar dan minta maaf. Kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika awal terjadinya ujian atau musibah. Kalau sudah terjadi, sudah mengumpat, sudah menghardik, sudah murukusunu, sudah jemedud, sudah tidak menerima, baru terakhirnya sabar wae urang mah. Itu bukan sabar. Itu mah memang dia sudah tidak berdaya. Memang sudah mentok. Jalan satu-satunya disabarin. Itu bukan sabar. Kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Sadmatil ula itu benturan pertama. Ketika sakit anak kita misalkan, atau kita sendiri, atau kehilangan anggota keluarga, kalau orang tua dan sebagainya, kita bersabar. Nah, itulah sabar. Kesabaran adalah saat kita tegar dan menerima benturan yang pertama. As-sabr inda sadmatil ula. Kalau tadi wanita itu kemudian menjadi sabar setelah tahu itu Rasulullah, ya bukan sabar. Ya. Ketika didoakan kuat, ya, faltasbir wal tahtasib, doa takziah tadi tambahannya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa likulli ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib, itu doa yang kedua, doa takziah yang kedua. Yang pertama adalah tadi ahsanallahu azzaak wa 'azama sya'ar wa 'azama ajraka wa ghafara limayyitika. Doa yang kedua tadi apa? Saya baru ucapan tadi. Doa yang kedua adalah inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya Allah berhak mengambil apa yang Dia beri. Walahu ma a'ta. Dia juga yang memiliki apa yang Dia berikan kepada kita. Dia berhak mengambilnya. Faltasbir wal tahtasib. Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doa takziah yang kedua. Nah, wanita tadi setelah dikatakan disuruh bersabar dan berharap pahala, tidak terima. Siapa Anda? Memang Anda tahu kesedihan dan kehilangan saya. Pergi Rasulullah itu digituin. Sehingga dikasih tahu, ayah wanita itu menyesal, senyesal-nyesalnya dan minta maaf. Lalu Rasul menimpali, sabar itu ketika ujian pertama kali datang. Bukan ketika setelah ngumpat-ngumpat, bukan setelah ketika orang menghibur dia mengatakan, kamu tidak tahu derita saya. Bukan itu. Bukan kesabaran namanya itu. Nah, setelah ditempa Al-Muzammil, Rasul diperintahkan untuk tadi Al-Mudassir. Bangkit dan beri peringatan kepada masyarakat, kepada manusia. Berdakwahlah, ajak manusia kepada kebaikan. Tapi tadi, supaya kita dakwahnya mantap, tadi urutannya. Tanggalkan pakaianmu, apapun yang kau kena, kau makan, bersihkan. Lalu besarkan Tuhanmu, agungkan Tuhanmu. Tinggalkan maksiat dan kemusyrikan. Dan bersabarlah di atas perintah Tuhanmu. Nah, itu kesempurnaan dari surat Al-Mudassir. Jadi urutannya menjadi sempurna. Pertama diperintah untuk kalau bahasa keren sekarang mah ngaji diri. Setelah itu ngaji tentang Tuhan, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mendalami kembali la ilaha illallah dan membersihkan kembali tauhid kita. Kemudian mengaji semesta, mempelajari alam semesta, bagaimana yang terjadi dan segala macam. Lalu setelah itu adalah Al-Muzammil, menempa diri. Setelah menempa diri dengan baik, lalu Al-Mudassir, perintah untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Bisa disebut begini, Ustaz. Pertama, memperkuat referensi dulu. Kalau itu kan referensi ya, ilmuannya.
niatnya dengan tahajud, baca Quran, dan lain-lain. Kemudian baru prakteknya bangkit aktif mendatangi orang untuk mengajak orang taat kepada Allah dengan kesabaran. Kalau dipahami seperti itu sah-sah saja karena inti dari pesan 3 surat itu masuk gitu. Tetapi kalau kita lebih cerna lebih dalam, di situ lebih luas dari sekedar hal yang bisa dianggap mudah lah begitu ya. Tapi ada yang lebih dalam dari itu, mengaji diri, ya, mengaji semesta, mengaji tentang Allah, itu kan memperdalam tauhid, ngajerokeun tauhid, mendalami ma'rifatullah. Karena kata para ulama, inna arfa'al ulumi wa a'laha wa asyrafuha ma'rifatullah. Sesungguhnya ilmu yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling luhur dari semua ilmu adalah tentang ma'rifatullah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, tentang hak-hak Allah Tuhan kita, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan dirinya. Itu ilmu yang paling tinggi. Namun sangat disayangkan. Makna dari ma'rifatullah mulai ada pergeseran. Sehingga ma'rifatullah dipahami oleh sebagian orang adalah kondisi di mana orang sudah sampai kepada Allah, kemudian setelah itu meninggalkan faridah. Itu memaknai ma'rifatullah yang sama sekali bertentangan dan bertolak belakang dengan ma'rifatullah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena sebaik-baik penjelasan tentang ma'rifatullah adalah diri Rasulullah SAW. Beliau orang yang paling ma'rifat, beliau orang yang paling tahu tentang Allah, paling kenal dengan Allah. Tetapi beliau tetap menjaga faridah dan tetap menjaga nawafil, sunnah-sunnah dan nafilah-nafilah. Sebagian orang ada yang memaknai dengan makna yang tidak benar tentang ma'rifatullah. Dan bahkan dengan mudah menerapkan dan menisbatkan seseorang dengan sebutan arif billah. Al-arif billah itu adalah orang yang sudah ma'rifat tentang Allah. Tetapi lagi-lagi ini adalah ada pergeseran. Sehingga orang merasa setelah dia itu ma'rifatullah, dia tanggalkan kewajiban. Padahal orang yang paling ma'rifat adalah Rasulullah dan beliau tidak meninggalkan kewajiban. Suatu hari dalam kitab Syajaratuz Zahab, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bepergian. Di tengah gurun ada awan yang bergulung-gulung dari samping kanan samping kiri dan bertemu di depan. Lalu awan itu membentuk sebuah awan yang besar. Kemudian terdengarlah sebuah seruan, innani anallah, aku adalah Tuhanmu wahai Abdul Qadir, akulah Allah, kamu sudah sampai kepadaku sehingga tidak perlu lagi kamu capek-capek beribadah kepadaku. Nah, iblis. Syekh Abdul Qadir ambil batu dan dilemparnya. Ugrub an wajhi idhab ya aduwallah, enyahlah kamu wahai musuh Allah dari pandanganku. Dibaledog, Pak. Anu ngaku Allah itu dibaledog. Karena Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani benar-benar telah ma'rifat sesungguhnya kepada Allah. Dan perintah untuk tidak beribadah itu pasti 100% bukan perintah dari Allah. Sehingga dia ambil batu dan dilemparkannya. Lamun modelan orang, Pak, nuju tahajud, tiba-tiba ada cahaya. Wahai Ki Epen, wahai Epen, innani anallah, aku adalah Allah. Kafakal ibadah, cukup bagimu ibadah sudah. Tidak perlu lagi ibadah. Waduh, hatur nuhun Gusti, hatur nuhun. Mangga, siap laksanakan gitu. Pasti gitu. Apalagi ini yang manggilnya di langit dengan gumpalan awan, kemudian mengatakan innani anallah, aku adalah Allah Tuhanmu. Bagi orang yang lemah iman akan terpedaya, manggilnya dari atas, dari angkasa. Ini pasti Allah beneran nih. Nah, dikatakan kau sudah sampai kepadaku sehingga cukuplah kamu tidak usah berlelah-lelah ibadah lagi. Bagi sebagian orang yang tertipu itu adalah fasilitas. Waduh, ini pas pisan ini.
Tapi bagi orang yang marifat kepada Allah, justru kebahagiaan dan kesenangan dia itu dalam ibadah kepada Allah. Dia tidak akan mungkin tinggalkan kebahagiaan beribadah kepada Allah hanya dengan mengaku dirinya telah ma'rifatullah. Itu hal yang perkara yang keliru gitu. Orang-orang yang sudah ma'rifat justru kelezatan dan kenikmatan beragamanya itu ada saat ibadah kepada Allah. Sekarang disuruh untuk tidak ibadah, ya kehilang itu lezatnya. Bahagianya hilang. Nah, itu ilmu tentang ma'rifatullah adalah ilmu yang paling luhur dan paling tinggi, yang paling mulia. Tidak ada lagi ilmu yang lebih mulia dari itu. Nah, mengaji tentang Allah. Yang kedua, mengaji tentang semesta alam, bumi, langit, kemudian planet-planet. Kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Bagi ilmuwan mungkin dia memperdalam, mengaji alam semestanya. Bagi peneliti dia bisa lebih dalam lagi, mencari hikmah dan pelajaran dari alam semesta. Mengaji diri, mengaji Allah, mengaji semesta. Lebih dalam. Oh iya, enggak. Kalau kita hubungkan cara dakwah para sahabat yang sudah dibimbing dengan Rasulullah dengan dakwah orang kekinian akhir zaman ini, apa perbedaan prinsip sehingga seolah kita ini lemah sekarang dalam berdakwah dibandingkan mereka yang dalam kurun waktu singkat itu penguasaan terhadap dunia itu cepat sekali lah gitu. Hasilnya luar biasa mereka. Ada apa dengan kita sekarang? Rasulullah SAW berpesan, kamu tidak akan pernah berjaya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kunci kejayaan umat Islam di agamanya. Beda dengan umat lain. Umat lain itu kunci kejayaannya mungkin di sains, mungkin di ekonomi, mungkin di tata kenegaraan dan lain-lain. Kalau mereka mendalami sains, mereka memperkuat ekonomi, mereka menyempurnakan konsep kenegaraannya, mereka berjaya. Itu umat-umat lain karena mereka tidak punya agama. Jadi kejayaan dunianya cukup dengan itu. Ekonomi kuatkan, kemudian teknologi perkuat, sains, bahkan militer supaya menjadi adik kuasa. Juga tadi sistem kenegaraannya dibuat sebaik mungkin sehingga dapat menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. Tapi kalau umat Islam, kunci sukses dan keberuntungannya, kejayaannya, itu kata Rasulullah, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Dan ini harus dipahami luas. Kembali kepada agama kalian bukan berarti kembali kepada simbol-simbol saja, bukan kepada ajaran-ajaran yang sifatnya mahdoh dan yang nampak saja, tetapi semuanya. Mulai dari kita kembali kepada tauhid yang benar, kepada tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita kembali kepada fikih yang benar, kita kembali kepada agama yang benar. Itu kunci sukses kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah terang-terangan menyebutkan bahwa walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kata Allah Ta'ala, sungguh kami telah menurunkan sebuah kitab, fihi, di dalamnya, zikrukum, ada kejayaan kalian, ada nama besar kalian, ada sebutan-sebutan kalian yang oleh manusia itu dieluk-elukan. Zikrukum, kata para ulama, di situ artinya adalah bukan hanya Quran sebagai zikir, tetapi sebagai kitab kejayaan, kitab kebesaran, kitab kemajuan, kitab kedigdayaan. Nama besar kita ada di situ. Sekali lagi, nama besar kita umat Islam ada di Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum." Dengan ayat ini, dengan hadis tadi, maka disimpulkan bahwa kunci keperkasaan dan kejayaan umat kita agar kita dapat kembali menguasai dunia adalah kembali kepada agama kita, yang maknanya adalah kembali kepada Quran dan juga kepada ajaran Rasulullah SAW. Muhammad Abduh, seorang pemikir Mesir, guru dari guru pencerahan keagamaan di abad modern, inspirator dan juga referensi
seluruh gerakan Islam yang ada di dunia. Bahkan kata para ulama, Muhammad Abduh ini sidik jarinya ada di semua gerakan Islam. Beliau mengatakan orang-orang non-muslim akan maju ketika mereka meninggalkan kitab ajaran mereka. Tapi kaum muslimin akan maju ketika mereka kembali kepada kitab mereka. Kitab-kitab non-muslim yang kita tahu dan kita pelajari dari penjelasan para pakar, misalkan Syekh Ahmad Didat, kemudian mungkin ada yang penerus-penerusnya, itu tidak mengajarkan, bahkan bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan. Di abad pertengahan, seluruh ilmuwan yang menentang konsep paham keagamaan mereka dibakar hidup-hidup. Di abad pertengahan, para ilmuwan yang tidak sependapat dengan konsep ajaran agama mereka dan lembaga keagamaan mereka dibakar hidup-hidup. Bukan satu, bukan dua, banyak. Kalau umat Islam akan maju ketika kembali kepada kitab suci mereka. Kalau umat lain akan maju ketika mereka meninggalkan kitab suci mereka. Itu kata Muhammad Abduh rahimahullah. Beliau punya banyak murid di berbagai negara dan mendirikan gerakan-gerakan Islam di setiap negara. Jadi beliau ada di semua gerakan pembaharuan Islam. Nah, mungkin ada yang bertanya, silahkan di akhir 3 menit lagi, harusnya tadi ya sebelum terakhir. Jadi konsep Iqra al-alaq mulai dari kesadaran kita dan kalau tadi istilah Pak Haji menambah referensi dalam keilmuan kita, tapi saya lebih luas memahaminya, bukan hanya menambah referensi dan ilmu, tetapi lebih ngaji diri kita, ngaji tentang Tuhan kita, ngaji tentang alam semesta ini. Lalu setelah tebal itu, dan kita saksikan buktinya, Rasul mengaji diri, mengaji tentang semesta, mengaji tentang Tuhan di Gua Hiro 40 hari. Rasulullah merenung 40 hari di Gua Hiro, namanya tahanus. Tahanusnya normal, bawa bekal ke atas, habis turun lagi, bawa bekal lagi, turun ke atas. Tidak mati genit, tidak bertapa, tidak. Rasul tahanus, bawa bekal, mawa timbal, nyandak salunreng bahasa orang, hayam salunreng, dan lain sebagainya. Jadi berbekal. Khadijah menyiapkan, bawa ke atas, menyiapkan, bawa ke atas. Itu namanya proses mengaji diri, mengaji semesta, mengaji Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan tercantum dalam ayat pertama, Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq. Betul. Jadi cerita bahwa katanya ketika suruh baca itu, Rasul menjawab, saya tidak bisa baca. Iya. Itu 3 kali katanya, saya tidak baca. Jadi cerita saya tidak bisa baca itu tidak benar. Cerita tidak baca. Ya. Jadi ada baca yang sifatnya maknawi. Ya. Ada baca yang sifatnya physically baca seperti ini. Itu jawab Rasul bahwa dia tidak bisa baca itu. Tidak bisa baca Quran. Tidak baca huruf. Baca ayat itu kan. Tidak bisa baca huruf. Ya, baca huruf. Makanya disebut al-ummi. Al-ummi itu tidak pandai baca tulis. Kita sebut al-ummi itu, masa sudah umur 40 tahun tidak bisa baca tulisan, gitu maksud saya. Bukan hanya Rasulullah. Yang maksud baca di situ adalah baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah memang Nabiul Ummi, memang tidak pandai baca tulis. Baca tulis. Padahal yang berdagang selama itu. Berdagang tidak perlu ahli baca tulis. Berdagang tidak perlu ahli baca tulis. Yang dimaksud dengan al-ummi adalah memang beliau tidak pandai baca tulis. Hikmah terbesarnya adalah agar manusia semakin yakin akan keotentikan Al-Quran. Kalau Rasul itu orang pandai baca tulis, seorang guru besar, profesor atau filsuf, orang akan mengatakan ini karangan dan buatan Muhammad. Tapi dengan kondisi Rasulullah yang tidak pandai baca tulis, dan memang masyarakat Arab itu bukan hanya beliau, hampir rata-rata tidak menggunakan baca tulis. Masyarakat Quraisy di era itu, di zaman itu adalah bangsa yang dikenal tidak mengenal baca tulis. Mereka mengandalkan kekuatan hafalan dan daya ingat. Mereka itu penyair ulung, penyair hebat.
dan dapat menghafal dan mengingat segala sesuatu tanpa tulisan, tanpa huruf, tanpa tulisan, tanpa bacaan. Sehingga Rasulullah adalah salah satu dari kondisi itu bukan suatu masalah. Dan Allah memang sudah menghendaki bahwa beliau an-nabiyul ummi. Itu wajib kita imani bahwa Rasul adalah an-nabiyul ummi dalam arti yang sebenarnya. Beliau tidak pandai baca tulis. Demi menjaga keaslian, keorisinilitas Al-Quran Karim. Sehingga tidak ada orang yang berasumsi bahwa beliau seperti itu adalah hasil olah pikir dan juga perenungan-perenungannya. Itu makna Iqra dalam makna yang fisik. Tetapi juga beliau diperintahkan untuk Iqra dalam arti yang maknawi lebih dalam lagi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Membaca tentang Robnya, membaca tentang khalaq yang diciptakannya, membaca tentang dirinya. Setelah matang membaca diri, membaca tentang ma'rifat Tuhan Allah SWT, membaca tentang semesta, maka diperintahkan setelah itu menguatkan diri di Al-Muzammil dengan berbagai macam perintah tadi. Kalau setelah kuat, baru bangkit dan dakwahi masyarakat. Sehingga sempurnalah persiapannya, sempurnalah penggemblengannya, sempurnalah penyampaiannya. Itulah kesuksesan Rasulullah SAW berdakwah kepada Allah hingga dalam waktu 23 tahun. Selain itu adalah faktor bimbingan wahyu, juga ada faktor keberhasilan, kecerdasan, strategi beliau dalam menyampaikan dakwah. 23 tahun waktu yang cukup untuk mengislamkan Jazirah Arab. Subhanallah, hadanallahu yakum jami'an, sehingga beliau mendapatkan kebaikan. Cara membalas kita kepada beliau adalah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Ketika kita membaca syarah makna salat, apa makna dari assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Kata para ulama, itu maknanya adalah balas jasa kita, raddu jamili rasulillah, balas budi kita kepada Rasulullah. Kita menyapa dengan salam dan kita mendoakan beliau dengan salawat. Itu cara kita membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sedikit salawat itu orang yang kurang berterima kasih kepada Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu waliyut taufiq wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Quran. Oh, ini tafsir. Sebenarnya tebal segini, cuman berat bawahnya. Tafsir namanya tafsir tadabur. Tipis. Aslinya segini. Aslinya tebal. Ini mah mushaf Quran. Ini